Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, bertemu dengan saya kembali di channel YouTube ini pada mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang kita berangkat dari usaha harus bermimpi. Sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian pada pertemuan yang kedua ini saya akan menjelaskan produk, artinya rencana produk, rencana produksi atau usaha yang kita buat itu. Kita berangkatnya dari produk atau beberapa produk, satu produk, dua produk atau beberapa produk. Apa yang menjadi prioritas yang akan dikaji mengenai produk, tahapan untuk meliputi kegiatan tersebut. Yang pertama yang harus dilakukan, menentukan ide produk atau seleksi terhadap produk tersebut. Kemudian membuat desain produk. Yang ketiga, membuat prototipe pengujian dan pengujian, kemudian pelaksanaan atau implementasi terhadap produk yang sudah dibikin atau didesain atau sudah melalui pengujian dan lain sebagainya. Itu bagian pertama, yaitu rencana produksi yang kita sebut. Kemudian yang kedua, ada istilah strategis bisnis. Apa itu strategi bisnis? Biasanya didahului dengan suatu kegiatan penelitian di pasar. Ya, sebelum kita melakukan desain produk, menentukan produk, artinya kita melakukan penelitian di pasar. Produk yang kita buat ini untuk siapa dan kepada siapa? Selanjutnya akan dikaji kaitannya dengan aspek-aspek yang lain. Ada aspek keuangan kita yang kita punya atau disesuaikan dengan modal yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, ada yang kita sebut dengan proses produksi. Apa itu? Proses produksi mulai dari membuat produk atau produk sampai pada kemasan yang kita siapkan atau kita lakukan. Contohnya digunakan jika kita punya usaha rumahan, disesuaikan produk atau desain produknya dengan desain usaha yang kita sebut dengan home industry. Kemudian volume produksi, itu bagian yang kita harus ikuti. Apa itu? Kapasitas sebuah produksi dapat dilihat dari sisi masukan atau input dan keluaran atau output. Rencana kapasitas produksi dalam rangka studi kelayakan untuk menjadi aspek teknis dan teknologi yang tergantung pada beberapa pilihan sistem yang kita gunakan. Yang bagian 1, 2, 3, sampai 4 itu kita sebut dengan aspek teknis dalam studi kelayakan bisnis. Kemudian yang B-nya gimana? Aspek teknologi dalam suatu studi kelayakan bisnis. Apa aspeknya? Yang pertama tentang teknologi perusahaan. Bagaimana kaitannya teknologi perusahaan? Biasanya suatu produk tertentu dapat diproses dengan lebih dari satu cara. Sehingga teknologi yang dipilih atau yang kita pilih juga perlu diproses dengan lebih dari satu cara. Ditentukan berbagai cara sesuai dengan kebutuhan pasar. Kemudian yang kedua, pemilihan mesin atau peralatan. Kalau kita punya home industry, apa home industry yang kita buat? Kue. Kalau setelah kita adakan penelitian di pasar, ada
community atau kelompok-kelompok yang dengan kue yang kita punya atau usaha yang kita punya atau produk yang kita punya mereka ingin, artinya dari banyak kelompok di masyarakat kita hitung, artinya kita produksi per harinya berapa, disesuaikan dengan peralatan mesin yang kita punya di rumah. Ya kalau kurang artinya kita di kesempatan yang akan datang atau di lain itu bisa kita tambah sehingga jumlah produksinya sesuai dengan permintaan selera di pasar. Kemudian yang ketiga ada aspek kualitas dan teknologi. Artinya kualitas apapun, apalagi yang berbentuk home industri rumahan, oleh-oleh, yang memerlukan cicipan atau selera, biasanya kualitas itu sangat menentukan. Sehingga orang kalau sudah makan atau mencicipi oleh-oleh yang kita punya, mereka tertarik dan tidak akan pindah selera ke pihak yang lain. Itu dari aspek kualitas dan teknologi. Kemudian bagaimana dengan aspek pasarnya? Aspek pasar kita harus mengerti juga. Produk yang kita buat setelah ada di rumah, kemudian ini dipasarkan. Aspek pasar apa yang perlu kita siapkan? Studi klien bisnis yang penting, artinya kita survei dulu. Ya, kita survei bagaimana kue, masakan atau apapun oleh-oleh atau jasa yang dilakukan kita ini digemari di masyarakat sejauh mana, atau seberapa besar minat masyarakat terhadap produk yang kita punya atau jasa yang kita punya. Kemudian tujuan pemasaran pada perusahaan. Apa itu tujuan pemasaran di sebuah perusahaan atau yang lebih kecil di home industry atau UMKM atau koperasi segala macam, yang jelas ada badan usahanya untuk meningkatkan penjualan. Ya sudah pasti kalau penjualannya meningkat maka keuntungannya akan bertambah dan labahnya akan meningkat. Artinya memperbesar omset sehingga keuntungan dan laba yang didapat juga akan meningkat. Kemudian yang B atau yang kedua, mengurangi persaingan. Ya, kompetitif kalau usaha yang kita buat di pasar itu banyak, artinya pemasaran yang kita lakukan di pasar itu untuk mengurangi persaingan supaya antisipasi terhadap pesaing baru. Artinya kita selalu mengadakan pembaruan atau inovasi produk terus. Kemudian yang ketiga, menguasai pasar. Bagaimana? Ya, kualitas kemungkinan. Kemudian D yang keempat, melayani pihak tertentu. Mungkin dari kualitas kita ada yang kecenderungan selalu berlangganan dengan kita. Artinya kualitas yang pelanggan yang utama yang kita penuhi. Jangan mereka curhat atau apapun. Mereka merasa kualitas kita selalu dari hari terlalu kurang. Artinya kalau bisa terjadi peningkatan terus sehingga apapun yang kita buat, apapun yang kita kerjakan selalu digemari oleh nasabah penatik kita. Artinya konsumen yang penatik kepada oleh-oleh kita atau home industry kita atau jasa kita. Kemudian menaikkan jumlah produk di pasar. Ya, artinya apa tujuannya? Memasarkan produk secara umum, memaksimalkan konsumsi produk, kemudian memaksimalkan pilihan, memaksimalkan mutu hidup, memaksimalkan kepuasan konsumen, artinya memaksimalkan semua.
kepuasan menguasai pasar, memenuhi keinginan pasar, meningkatkan penjualan barang atau jasa, memenuhi kebutuhan di pasar. Itu tujuan memasarkan produk. Apapun produk yang kita buat, berapapun produk yang kita bikin, tujuannya itu selalu memaksimalkan yang kita sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga, untuk mempengaruhi permintaan suatu barang, ada 6 faktor yang menjadi penyebab naik turunnya permintaan suatu barang. Apa itu? Harga biasanya mempengaruhi permintaan. Kalau harganya murah, rasanya lumayan, orang lebih cenderung lebih banyak minta, artinya membeli, menyukai produk yang kita punya. Ya, kemudian harga produk lain yang relevan, yang minimal kita sejajar dengan harga produk-produk lain. Tapi di sisi kualitas kita yang pertama. Kemudian selera, ya kita harus melihat selera konsumen atau jasa konsumen. Ya kalau selera mereka berbeda dengan produk yang kita buat, ya bagaimana mau meningkatkan jumlah produk. Artinya kalau tidak bisa meningkat jumlah produk, kita tidak bisa meningkatkan laba atau keuntungan. Kemudian jumlah penduduk, artinya di apapun atau di lingkungan kita harus tahu rumah kakak berapa gitu kan, hobinya apa. Kemudian pendapatan di pasar, pendapatan penduduk di tempat produksinya kita, banyak mata caharianya apa, kita harus tahu. Misalnya yang pegawai sekian, yang petani sekian, pedagang sekian, kemudian yang pengusaha sekian, gemarnya mereka ini apa, kita harus sampai di situ. Kemudian mobilitas, artinya akses ke oleh-oleh kita, ke produk kita, di mana kita memasarkan produk, tempat, itu sangat menentukan. Ya kalau jauh, ya bagaimana mereka sampai ke produk kita, mau beli produk kita. Karena biaya, jarak itu menentukan harga. Kemudian kalau mereka terlalu jauh, ya biaya juga dikeluarkan terlalu banyak untuk membeli misalnya satu kue lapis atau kue apa namanya. Karena sebentar lagi bulan puasa. Kemudian proposisi nilai produk jasa di pasar. Ada 3 strategi penting untuk analisis segmentasi pasar. Ada 3 analisis yang perlu kita perhatikan kalau kita melihat di pasar. Yang pertama segmentasi. Kemudian yang kedua target dan positioning. Yang sering disebut STV. Segmen, apa itu segmen? Segmen pasar konsumen adalah, kan banyak, dari sisi geografis, negara, provinsi, kabupaten, kecamatan, iklim. Produk kita ini di tingkat desa atau kecamatan atau kabupaten, atau sudah besar atau mendunia, kita menguasai ekspor luar biasa. Mudah-mudahan di antara kita ada yang menjadi eksportir. Artinya bukan hanya kita berjualan di dalam atau di kawasan desa kita atau di kecamatan kita juga menjual di berbagai negara. Amin. Kemudian yang ketiga, demografi, harus kita lihat umur, kemudian jenis kelamin, ya keluarganya ada berapa, pendapatannya gimana, pendidikannya gimana, pekerjaannya, agama, ras, segala macamnya. Kemudian segmen yang berdasarkan psikografis, kelas sosialnya, ya kelas biasanya kan ada, kalau di Hindu atau di Bali itu ada strata sosial, ada kelas sosial. Jadi sosialnya tingkat menengah ke atas atau
tataran menengah ekonominya, atau ekonomi menengah ke bawah, atau garis di bawah. Di bawah itu, di bawah artinya garis, di bawah garis kemiskinan. Di MK lain mungkin diajari. Kemudian perilaku, jadi pengetahuannya gimana, ukuran pengetahuan artinya pengamalannya sehari-hari gimana. Kita ini kemudian sikapnya, kegunaannya, tanggapan terhadap produk gimana, tanggapan terhadap produk yang kita buat, jadi gimana. Kemudian demografis, variabel dalam segmentasi pasar industri sebagai berikut. Ada segmentasi demografis, ada jenis industri, kemudian perusahaan, kemudian yang ketiga besar perusahaan, jadi lokasi perusahaan, jenis perusahaan apa tergolong besar atau apa perusahaan kita. Kemudian yang kedua karakteristik pengoperasian, pakai teknologi atau enggak kita dalam memasarkan barang atau produk kita atau kue kita atau jasa kita. Apalagi sekarang ini kalau kita mau jualan selalu mengikut pemasaran online atau ekonomi kreatif yang sekarang ini dunia digital. Jadi harus bersaing di teknologi. Walaupun usaha kita kecil, tapi memasarnya lewat teknologi, orang lebih kenal. Itu luar biasa, karena di dunia sekarang ini tidak ada batas. Yang membatasi dunia adalah keterbatasan kita terhadap akses teknologi. Kemudian kemampuan pelanggan. Jadi kemampuan pelanggan juga bukan kemampuan kita memasarkan melalui teknologi. Kemampuan pelanggan memakai teknologi harus kita lihat juga. Ya, mereka banyak membeli langsung, membeli cash, kredit melalui HP, aplikasi, atau langsung ke pasar membelikan setengah kilo. Mereka kadang pasar di samping rumah, atau melalui penggunaan gadget atau HP. Kemudian status pengguna. Nah, jadi sekarang ini ya anak-anak kecil pengguna teknologi semakin canggih. Apalagi kita adik-adik yang generasi milenial. Maka untuk menguasai dunia harus menguasai teknologi. Memasarkan dunia harus melalui teknologi digital. Kemudian pendekatan pembeli. Organisasi berfungsi pembeli. Ada orang membeli secara besaran, artinya kelompok, komunitas, organisasi membuat pakaian atau pesan kue atau ketika ada acara apa, pernikahan atau ulang tahun dan segala macamnya, itu pesannya ada komunitas, ada organisasi, kemudian sifat hubungannya ada. Artinya hubungan itu ya bisa kekeluargaan. Makanya konsep pemasaran dalam Islam itu selalu dari dulu sebenarnya sudah ada, artinya silaturahim. Tapi silaturahim ya, yang lebih abdal itu secara tatap muka langsung ketemu, kemudian sapa, tegur, kemudian senyum. Nah, kemudian berikut atau pertemuan kedua silaturahim yang kedua dan seterusnya baru melalui HP atau ketika ucapan apapun kita harus beri responsif kepada pelanggan kita. Mungkin adik-adik itu dulu pada kesempatan ini, dan silakan pahami kemudian diskusi, dan saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.